Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Deka Maldini. Kali ini kita akan membahas lagi. Ini pembahasan pengulangan ya buat teman-teman. Soalnya masih banyak sekali teman-teman di sana yang masih komen dan bertanya sama saya tentang motor yang berdengung ya. Jadi ini kita akan bikinin lagi video tentang masalah motor berdengung. Ini udah part yang ketiga ya teman-teman ya. Soalnya part 1 dan part 2 kemarin udah kita upload juga. Tapi sepertinya masih banyak teman-teman yang masih bingung ya. Soalnya banyak sekali yang masih bertanya. Soalnya karena udah diganti semua, gigi komplit, gigi close, gigi lonceng close gitu ya, tapi masih juga berdengung. Jadi di sini akan kita bahas lagi, akan kita bahas ulang lagi tentang penyebab motor berdengung. Oke, simak ya teman-teman ya. Di sini akan kita bahas lagi tentang motor berdengung. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Om, saya udah ganti komplit tapi kok masih tetap juga berdengung." Oke. Di sini akan kita bahas lagi sedetail-detailnya. Ini bagian part 3 ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini semuanya akan paham ya. Nggak lagi bingung apa penyebabnya. Oke, kita mulai aja. Di sini pertama ini adalah lonceng close. Bahasa awamnya itu lonceng close ganda atau otomatis close yang gunanya untuk menyalurkan tenaga motor yang dari core as menuju ke kampas kopling dan diakhiri ke final gear ya, final gear atau ke transmisi dan gear belakang. Oke. Ini di sini ada gigi close namanya. Ini gigi close. Nah, penyebab utama pada motor berdengung adalah dia gigi ini udah haus. Gigi close ini dia udah haus. Makanya dia motor tuh suaranya berdengung. Itu penyebab utamanya. Yang pertama sekali ya. Tapi kalau udah diganti gigi close, komplit gigi close dan gigi close gandanya udah baru semua, tapi tetap juga berdengung. Kalian bisa cek mimis ini, mimis mangkok close gandanya di sini. Ini harus dicek benar-benar dia masih bagus atau tidak. Biasanya di sini dia tergores atau terkikis ya, atau haus gitulah bahasa umumnya. Ini juga bisa menyebabkan berdengung. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di sini juga dia bisa menyebabkan berdengung. Karena dia di sini seperti itu lihat teman-teman ya, seperti mimis atau kacang-kacang atau apalah namanya atau kelahar. Dia situ udah haus, jadi bisa juga menyebabkan berdengung. Oke, sampai di sini paham? Nah, setelah ini bagus, setelah semuanya bagus, gigi loncengnya bagus, mangkok close besarnya bagus dan mimis ininya bagus, tapi tetap juga masih berdengung. Nah, akan kita cek lagi. Semuanya sudah bagus tapi tetap aja berdengung, jadi akan kita cek lagi dengan seksama. Soalnya masalah motor berdengung itu bukan cuma satu atau dua permasalahan ya. Bukan antara gigi lonceng close atau mangkok close-nya saja. Jadi banyak motor yang menyebabkan berdengung. Bisa dari rantai kamrat yang terlalu tegang, bisa juga berdengung. Dari mimis ini yang udah haus, bisa juga berdengung. Nah, dari mangkok close yang gigi close yang udah haus, dia juga bisa berdengung. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, kalau paham kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah semua, nanti akan kita cek di kelahar core as-nya. Jika semuanya ini sudah, akan kita cek di kelahar core as-nya. Teman-teman bisa lihat ya kelahar core as yang di dalam sana. Nah, itu kelahar core as. Kelahar core as ini sih sebenarnya jarang sekali ya. Motor itu kalau belum tua-tua banget, kelahar core as-nya jarang banget
Jarang banget yang bisa berdengung. Biasanya motor-motor yang setelah bongkar mesin atau baru bongkar mesin gitu yang biasanya berdengung ya. Tapi kalau motor yang normal belum ada dibongkar mesin atau motor yang masih muda lah ibaratnya, dia jarang lahar core asnya itu berdengung. Tapi bisa saja kalau seperti motor-motor Matic itu dia juga bisa berdengung dari kelahar core asnya. Apalagi motor-motor tahun tinggi sekarang, kelahar core asnya ini sering sekali berdengung. Saya juga udah sering juga kejadiannya. Kita ganti segala macam tapi tetap juga berdengung. Ternyata kelahar core asnya dia sudah ada yang termakan gitu ya. Jadi dia juga bisa menyebabkan berdengung. Nah, itulah mungkin kira-kira motor yang kalau yang menyebabkan berdengung. Jadi setelah semuanya oke, itu tidak ada lagi alasan motor itu berdengung ya. Sudah dijamin dia akan seperti seperti pabrikan lah ya. Udah normal kembali semuanya, suaranya juga halus, tapi ya harus gitu ya, harus dicek dengan teliti. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Karena penyakit motor tuh ada yang macam-macam, nggak bisa dibilang ganti ini langsung sembuh gitu, langsung bagus gitu, nggak ya, harus dicek benar-benar dengan teliti. Jadi kita nggak gimana kalau ibaratnya tuh kalau udah ganti mahal-mahal tapi tetap juga nggak bagus gitu ya. Makanya di situ ketelitian itu harus diperhatikan sekali ya. Jadi jangan cuman sembarang-sembarang ganti, nanti udah habis banyak, udah habis ratusan ribu, tapi motor tetap aja nggak ngaruh ya, nggak ada perubahan. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Tentang penyebab motor berdengung. Ini kita udah bikin sampai part 3 ya. Guna untuk memperjelas penyebabnya motor itu berdengung. Jadi kalau ada teman-teman yang masih juga belum paham, kita usahain, nanti tulis aja di kolom komentar, kita usahain sebisa mungkin dan semaksimal mungkin akan kita jawab, akan kita cari bareng-bareng solusinya motornya itu seperti apa. Nah, oke teman-teman ya. Mungkin cukup sekian lah tentang pembahasan motor berdengung kali ini. Penyebab motor berdengung. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-temannya, dan share juga agar teman-temannya lain tuh juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung channel kita selama ini. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang motor berdengung, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ya. Oke, terima kasih. Thank you.